Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SNTV, kembali kita sore hari ini melakukan podcast bersama tetap narasumber tetap di SMM TV, yaitu Bro Aris. Selamat sore, Bah. Gimana kabar, Bah? Alhamdulillah. Sehat. Bro sendiri gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah, ini agak-agak hangat nih. Sangat suasana politik Majalengka. Gitu ya. Ya memang harus dijaga suhunya mungkin, Bro, supaya tidak nunutan gitu. Ya. Oke, seperti kata Bro Aris tadi terkait pengamatan Bro Aris yang sepertinya suhu politik di Majalengka ini hangat. Iya. Kita lihat juga pemerintah sedang sibuk warawiri melakukan klarifikasi nih terkait program-programnya kemarin yang diluncurkan, terutama 100 hari kerja bupati ya, yang sepertinya juga mendapatkan sorotan dari masyarakat kurang bagus gitu. Nah, tanggapannya, Bro, seperti apa, Bro? Wes, langsung menohok. Langsung, Bro. Majalengka ya. Majalengka langsung. Sebenarnya saya ingin berbicara terkait dengan situasional politik terlebih dahulu, Bah. Saya lebih cenderungnya tuh bicara tentang apa namanya secara keseluruhan global gitu. Eskalasi politik boleh dari situ boleh. Kalau Majalengka mah imbuhan lah. Nanti disangkanya saya lagi jadi pengamat Majalengka beneran. Tapi yang pasti begini, Pak, ada satu hal yang menarik bagi saya terkait dengan konstelasi politik yang ini pasti akan berpengaruh terhadap konstelasi politik di daerah. Terkait dengan putusan MK tentang pemisahan pemilu pilkada, pemilu legislatif daerah sama pilkada daerah disatukan, kemudian pilkada implementasi itu ini sangat-sangat berpengaruh. Itu adalah konstelasi politik di levelan partai middle ke bawah dan kader middle ke bawah. Kenapa demikian? Karena dengan pemisahan ini artinya ada strata ya. Strata terkait dengan pemilu nasional itu adalah bagaimana konsentrasi pemilih nanti akan diarahkan pada Pilpres sama dengan DPR RI, kekuatan partai-partai di Senayan. Nah, itu kan juga menjadi sebuah apa namanya trial and error bagi partai-partai middle ya. Ini partai middle ini menguji kekuatan mereka, apakah mereka bisa berkompetisi dengan selayaknya dengan aturan yang sudah di mana pileg DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten itu dilakukan bersama-sama. Karena kenapa saya mengatakan bahwa yang paling berpengaruh adalah partai middle ke bawah, ini kekuatan partai middle ini kan biasanya saling menggantungkan antara kekuatan caleg-caleg di pusatnya, kemudian caleg-caleg di provinsi dan caleg-caleg di kabupaten. Tandem ya. Nah, berbeda halnya ketika kita melihat adanya partai-partai besar dan partai kader. Nah, satu pengecualian ya, kalau partai middle yang pengecualian itu PKS, karena dia partai middle tapi dia memiliki karakteristik kaderisasi yang cukup kuat di struktur kepengurusannya. Jadi ketika pemilu terpisah sekalipun, struktur kepengurusan di PKS itu jauh lebih solid. Artinya partai middle ke bawah ini PKS yang masih posisinya masih diuntungkan dengan aturan pemisahan ini. Berbeda halnya dengan partai-partai di luar PDI, Gerindra, katakanlah Golkar, katakanlah kan seperti yang mereka memang memiliki basis massa dan segmentasi yang jelas. Artinya mereka sangat-sangat siap lah untuk menghadapi pemilu dengan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Berbeda halnya dengan pemilu dengan partai-partai middle.
sangat-sangat bergantung bagaimana Berpengaruh ya. sangat berpengaruh adanya kekuatan di daerah bisa menjadi besar karena DPR RI efek katakanlah kan begitu. Atau ada kekuatan Presiden efek ya. presiden efek. Nah, atau ini dibalik ketika sosok artis. Nah, artis itu biasanya bersimbiosisnya itu dengan kader-kader di daerah sebagai bahan untuk kampanye gratisnya teman-teman di daerah. Artinya pembiayaan itu biasanya lebih difokuskan pada teman-teman yang ada di daerah. Ini kan juga berpengaruh apakah mereka kuat bertarung di dalam konstelasi yang demikian. Begitu juga ada satu hal yang menarik ketika pemisahan tahun ini, apakah kemudian terfikir oleh teman-teman katakanlah untuk kader middle ke bawah. Sebut kader middle ke bawah itu katakanlah pengurus tingkat kabupaten dan provinsi, ya, yang target politik mereka itu dari awal mereka konsen di DPRD kota maupun DPRD provinsi. Nah, dengan pemisahan tahun selisih waktu yang 2 tahun ketika kita dibalikan 2 tahun dari pilpres ke pilkada atau pileg daerah itu 2 tahun minimal, maksimal 2,5 tahun. Oke, kita ambil rata-rata 2,5. Jadi kalau ada caleg kabupaten atau caleg bukan caleg lagi, anggota dewan. Ini bicara anggota dewan, bukan caleg yang gagal ya. Incumbent lah. Anggota dewan yang sudah jadi di DPRD kabupaten maupun di provinsi. Peluang mereka untuk ke DPR RI, apakah mereka mau dalam 2,5 tahun mereka akan mengikuti 2 kali kontestasi politik, katakanlah mengikuti pemilu DPRD provinsi, kemudian 2,5 tahun lagi dia harus 1,5 tahun berarti 1,5 tahun dia harus mempersiapkan untuk bertarung kembali ke DPR RI. Nah, ini seperti kayak ada upaya pengkerdilan, maksudnya pengkerdilan potensi baik dari teman-teman yang sifatnya kader partai middle ke bawah maupun partai middle ke bawah. Disebut partai middle itu partai yang memang secara finansialnya, secara kekuatan struktur jaringan organisasinya itu saling menggantungkan antara pusat, wilayah dan daerah. Nah, menarik karena ini ada pemisahan juga pilpres dengan pilkada kan begitu. Ini menarik menarik juga. Jangan-jangan teman-teman juga nggak berpikir ketika pilkada, apakah pilkada ini ketika masa jabatan itu selesai di 2030, apakah ada perpanjangan jabatan atau memang seperti kemarin PJS ya, PJ, PJ bupati atau PJ gubernur, ya sehingga katakanlah bupati yang sekarang menjabat kalau pemilu itu harus diisi dengan PJ akibat dari waktu tadi, artinya bahwa si incumbent ini harus berhenti dulu nih minimal 1,5 tahun, 2 tahun dia tidak menjabat apa-apa, kemudian dia harus bertarung kembali. Jadi tidak ada incumbent, sama-sama zero. Ini juga sangat berpengaruh terhadap situasi perpolitikan. Nah, ketika Majalengka hangat-hangat kayak begini, cara penyikapannya seperti apa? Kalau saya menjadi kepala daerah, kalau memang aturannya nanti misalnya harus dipotong bukan dipotong, selesai di 2030, kemudian selisih waktu itu kemudian ada PJ, ini sangat riskan ya. Sangat riskan meskipun incumbent sekali tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua artinya masih hangat ya, di pilkada kemarin pun ada PJ gitu kan. Iya, ada PJ baru selang berapa bulan atau tahun ya pengaruhnya sudah luntur dan bisa terjadi perubahan-perubahan konstelasi politik di levelan pilkada. Belum lagi kalaupun kemarin pilkada itu ada namanya momen presiden effect karena pelaksanaan pilkada itu tidak masih dalam 1 tahun yang sama dengan pilpres, katakanlah ada presiden effect. Bayangkan 2029 itu kalaupun berandai-andai nih Prabowo jadi kembali, itu sudah periode kedua. Ketika sudah masuk periodisasi kedua, dia sudah tidak punya kepentingan di periodisasi ketiga. Loh, ini secara kalkulasi politik dengan logika pertempuran ya, bahwa mana mungkin
akan seperti kemarin efek yang didapatkan. Ya. Karena kalaupun yang sekarang karena periode yang pertama masih kepentingan nih dengan kepala daerah yang dibentuk. Ya. Tapi apakah kemudian ketika sudah masuk pada periodisasi yang kedua dia akan kemudian memperhatikan pilkada yang serentak dengan pileg daerah katakanlah? Saya nggak yakin. Makanya harusnya ini sama-sama menggunakan logika pertarungannya, logika politiknya, teman-teman. Ada teman-teman daerah yang partainya di pusatnya nggak lolos, malah senang dengan kondisi ini. Nah, logikanya bagaimana? Orang kebayang kan, ketika DPR RI nggak lolos parlemen threshold di 2029, orang mau nyalek dari partai yang cantolan di atasnya nggak ada, hitung-hitung, kalkulasi politik pasti berjalan. Nah ini sebenarnya putusan MK ini saya juga bingung bahwa pada saat MK menentukan pemisahan antara pileg dan pilkada dan menyatakan pilkada serentak pada November 2024 itu kan berdasarkan putusan MK sendiri dan di amar putusannya itu mengatakan bahwasanya pemisahan pilkada itu sesuai dengan skema konstitusional. Nah sekarang kenapa harus dipisah? Kenapa kemarin gugatan itu malah amar putusannya mengatakan bahwa pemisahan pilkada dengan pileg itu sesuai dengan skema konstitusional karena pilkada dianggapnya berbeda dengan pemilihan legislatif. Pemisahan itu dianggap benar. Nah sekarang pemisahannya bukan pilkada pileg tetapi pilkada pileg daerah, pilpres sama pemilihan DPR RI. Nah ini negara kita kayak lagi belajar menyusun konsep bernegara gitu. Jadi kalau MK katanya keputusannya final, apa itu? Unbundling. Berarti iya ada yang mempertanyakan jadi finalnya di mana kan gitu. Terus finalnya kapan kayak Piala Dunia tiap 5 tahun ada final lagi, ada final lagi. Nah, kayak Piala Dunia aja tiap berapa tahun? 4 tahun ya. Tiap 4 tahun ada. Kalau menurut si Bro sendiri dengan sekarang banyak reaksi yang menyayangkan putusan MK kemarin memisahkan pemilu pilkada, ini kira-kira memang ada potensi untuk berubah lagi nggak gitu? Artinya bagaimanapun orang politik juga membutuhkan kepastian mungkin, Bro. Ya inilah konsensus politik itu kan ada di lembaga tinggi negara yang lain ya. Makanya saya itu juga heran ketika dulu putusan-putusan besar terkait negara itu keputusan ada di MPR. Nah sekarang itu kan kayak seakan-akan keputusan apapun terkait negara ini ada di Mahkamah Konstitusi yang putusannya kadang-kadang kontroversial terkait umur Griban kemarin lah dan lain sebagainya. Kalau dulu itu uji materinya sesuai nggak dengan konstitusi atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai ya dikembalikan lagi, bikinlah undang-undang yang sesuai dengan konstitusi, katakanlah seperti itu. Nah ini tidak. Ketika memutus ini tidak sesuai, kemudian ada opsi kayak MKD yang menentukan gitu loh. Ini kan aneh. Makanya anggota DPR RI kita semoga tersadarkan oleh itu. Konstelasi itu berpengaruhlah kepada konstelasi yang ada di Majalengka. Apa nih menghangatnya Majalengka apa bah ini pasti akan berpengaruh. Kalau hangat-hangat politiknya di Majalengka tidak berpikir konsekuensi dari putusan MK itu logikanya nanti logika pertarungannya jadi lemah. Kalau kita mencoba kita berhitung dari konsekuensi putusan MK itu ini harusnya baik yang sekarang di eksekutif maupun di legislatif di Majalengka juga mulai harus berhitung itu dengan kecerdasan Bah. Nah kalau menurut Bro sendiri harus seperti apa mereka ini terutama di Majalengka deh dari sisi dengan kondisi yang sekarang nih. Anggap ini tidak ada perubahan sampai ke ini kan karena dua hal yang berbeda ya karena bupati kita itu kan belum menjadi bagian dari kekuatan politik artinya belum menjadi ketua partai politik tertentu atau lain sebagainya. Tapi saja nih dari sisi kepartean atau dari sisi kepala daerah. Nah, ya kalau saya dari kepala daerah wait and see dulu dengan situasi begini. Artinya apapun yang dibangun dengan kekuatan politik yang sekarang ya harus dengan kalkulasi konsekuensi MK tadi. Karena bisa jadi ketika 2031 katakanlah terjadi pilkada apakah pressure DPP kepada DPD dan ketua-ketua partai tingkat kabupaten akan sekuat kemarin dengan tidak adanya kepentingan DPR presiden lah.
tidak ada kepentingan presiden, tidak ada kepentingannya DPR RI dengan orang-orang daerah. Apakah pressure-nya, penekanannya akan seperti kemarin? Karena kabinet kan sudah terbentuk, Pak. Kenapa kemarin ada penekanan-penekanan dan lain sebagainya? Sini nggak apa-apa. Sambil minum ya, Pak, ya, santai aja. Santai gitu. aja, santai. Jadi kita sekarang sedang ada di saung kerihnya Kang Eman nih. Oh iya. Gitu, telepon sudah Ya. lepas. Kasih bisa ngopi. Kang. Ya. Jadi gitu, Bah. Kalau saya jadi kepala daerah yang sekarang yang belum masuk dalam ranah partai politik, saya akan kalkulasi dulu. Jadi buat apa saya katakanlah meninabubukan partai-partai Ya. kan? Toh nanti kepentingannya masih dikocok ulang lagi nih sesuai dengan aturan kan begitu kan? Kecuali kalau itu bayar utang yang kemarin. Kan? Kecuali kalau bayar utang yang kemarin. Tapi kalau untuk ke depan berhitung dulu. Dalam hitung-hitungan saya ya. Pertanyaan awal nih, Bro. Apa yang tadi Bro Aris cukuplah itu menjadi kata pengantar saja ya untuk elit politik di Majalengka mungkin dievaluasi tentu ya terkait keputusan MK yang memisahkan pemilu dan pilkada. Nah, kembali ke Majalengka dengan kondisi politik yang seolah sekarang sedang hangat-hangat kuku gitu. Nah itu pandangan lu seperti apa tuh, Bro? Yang pertama saya melihat ada kondisi yang anomali dan bisa dikatakan paradok lah, bahwa ketika dalam kondisi Majalengka diterpa dengan hangat-hangatnya isu-isu ya terkait dengan 100 hari, terkait dengan program-program penganggaran, terkait dengan apa yang kemarin terakhir itu. Saya nggak komen itu sebenarnya urusan apa tuh, wawancara eksklusif gitu. Saya aja wawancara eksklusif berkali-kali. Loh, saya diwawancara apa berkali-kali saya juga nggak komen, saya juga nggak buka itu honornya berapa saya. Nah, itu mah aib lah. Saya nggak akan bahas di tataran itunya meskipun itu rame di peredaran kan. Paradoknya atau anomalinya tuh begini, Mbak. Di saat terpaan isu-isu, katakanlah yang menyoroti terkait dengan kinerja 100 hari Dewan, bahkan katakanlah isu-isu miringnya atau isu-isu yang Dewan apa eksekutif nih? Dari luar nih, dari publik. Artinya ini kan yang kita bicarakan sorotan dari publik dulu nih. Sorotan dari publik terkait dengan eksekutif, kinerja 100 hari eksekutif. Itu kan cukup kenceng nih di media sosial kan gitu kan. Boleh jadi ini menjadi apa namanya? Pemantik penghangat gitu. Penghangat suasana di pendopo lah, mungkin kira-kiranya begitu. Yang menarik, partai-partai pengusung, partai-partai pendukung, aku kok belum dengar namanya statement dari ketua partai atau ketua fraksi dari partai pendukung gitu ya, yang mencoba mengcounter, menetralisir keadaan, meredam keadaan gitu kan, atau meredam isu. Minimalnya ada counter apa balik lah, atau statement-statement yang memang di situ sisi pembelaan terhadap isu-isu yang berhembus terhadap eksekutif, katakanlah begitu. Kan jadi pertanyaan. Ya seolah-olah yang terlihat sama Boraris itu Bupati itu seolah-olah one man show ya, menyikapi semuanya itu. One man show plus rombongan apa ini? Kolaborasi. Rombongan lingkaran-lingkarannya lah. Artinya memang tim yang sekarang mengcounter isu-isu di medsos dan lain sebagainya. Saya amati, kan saya pengamat, bro. Saya hanya bisa mengamati aja lah. Pengamatan saya itu kenapa pembelaan itu datang katakanlah dari anak-anak muda lah, lingkaran-lingkaran yang di apa tuh organisasi kepemudaan, terus kemudian ya kebanyakan dari anak-anak muda yang juga pegiat medsos. Tapi yang menarik bagi saya belum pernah mendengar nih, katakanlah ketua fraksi Golkar menyanggah atau berstatement yang menguatkan terkait dengan kebijakan eksekutif katakanlah, atau ketua partainya lah kan, gitu kan, yang suka merangkap sebagai ketua fraksi kan. Yang pernah dibahas bahwa grade-nya masih di bawah eksekutif. Iya, saya sudah berkali-kali ngomong itu dan tidak ada penolakan, juga tidak ada penyangkalan kan gitu kan.
Tapi itulah fakta, fakta realita. Kalau saya kan mengamati boleh betul, dong. betul, Saya kan rakyat. Kalau rakyat menilai bahwa Jelas, ya. legislatif grade-nya di bawah eksekutif itu ya fakta. Faktanya memang ya ini loh, punya eksekutif atau bupati yang sekarang didukung oleh ketua-ketua partai lah pada saat itu. Kan Plus, pasti ya. ada yakin plus lah yang tergabung dalam koalisi itu. Di mana posisi mereka sekarang ya. di saat hembusan isu-isu yang mempertanyakan terkait dengan program-program eksekutif dan lain sebagainya. Terus saya mah saya mah relawan, katakanlah oke lah, saya mendisklaim saya orang pendukungnya Mama Eman. Tapi saya kan termasuk pendukung yang cerdas. Ketua-ketua partai aja belum pada ngomong, masa saya harus ngomong di garda terdepan? Jangan sampai nanti ada isu dapat apa dia, kan gitu kan, gitu. Dapat apa dia, udah paling garda terdepan, membela terdepan. Sedangkan dari ketua partai saja, ketua partai pengusung dan pendukungnya tidak ada statement. Betul. Fair loh ya. Betul. Pengamatan saya barangkali salah. Kalau Bro Aris masih menilai diem, itu sudah bagus kalau bagi saya. Dari ketua partai yang mendukung itu pada dia masih dianggap diem aja masih bagus itu. Ya itulah yang saya Padahal lebih dari diem. saya tuh jangan sebut anomali itu loh. Partai-partai pendukungnya pada relatif cuek lah, apa setelan cuek lah, statue lah. Ketua-ketua partai Majalengka itu statue aja dengan kondisi bahwa eksekutif ini digonjang-ganjing dengan isu yang berhembusan. Yang repot malah relawan-relawannya. Nah ini gimana nih, saya mikir gitu loh. Nah, partai pendukung yang sah, yang punya parlemen, punya kekuatan parlemen, yang memiliki power untuk katakanlah menyanggah isu-isu ataupun yang berkeliaran di publik, yang menyerang eksekutif, itu harusnya mereka yang garda terdepan gitu loh. Atau apakah ini salah satu indikasi belum terjalinnya harmonisasi yang harmonis nih Bro? Atau mungkin saling berhitung, kan negeri kita itu kan musimnya lagi kalkulator berjalan, betul. Jadi kalkulatornya berjalan lah gitu kan, hitung-hitungannya berjalan, ini lagi berhitung, mungkin pada masih sibuk berhitung, jadi belum memutuskan mau bersikap seperti apa. Kalau menurut saya sebagai seorang eksekutif saat ini harusnya mempertanyakan di mana nih posisi partai-partai pendukungku, di mana fraksi-fraksi partai pendukungku. Kenapa kalian diam nih di tengah aku lagi dihajar habis-habisan kayak begini? Kan minimalnya kan ada organ-organ partai atau ketua fraksi atau saya partai atau ketua partai dengan gagahnya mengatakan begini loh, apa yang dilakukan oleh Pak Bupati itu begini dan lain sebagainya, dengan pembelaannya, argumentasinya. Lah yang saya baca itu nggak ada sampai hari ini, itu tidak ada muncul pembelaan dari ketua-ketua partai. Malah cenderung menikmati ya. Inilah mungkin sedang keplok, sedang berhitung lah, ada sesuatu yang sedang dihitung, jadi keplok dulu lah gitu. Ada sesuatu yang dihitung. Nah ini yang saya sebenarnya mau menyampaikan ke siapa? Ya kalau saya menyampaikan ke Pak Eman, katakanlah Pak Eman enak, orangnya enak sebenarnya, bisa diajak ngobrol. Tapi benteng di sekitarnya inilah yang kadang-kadang saya mau menyampaikan sesuatu itu belum tentu sampai. Gitu. Artinya ketika saya menyampaikan analisis yang sifatnya tadi netral, logis, sekalipun itu logis, sekalipun netral, subjektif, semua akan berubah menjadi objektif karena adanya pagar-pagar ini. Apalagi perlu tahu lah bagaimana dominasi dengan bagi-bagi kekuasaan di 100 hari kerja ini kan itu kan sudah begitu asingnya, udah terlihatan betul bahwa ini benteng di sekitaran Mama itu terlalu kokoh. Masa iya saya harus harus menyampaikannya lewat mana gitu loh. Saya mau sampai bingung. Saya khawatir malah nanti terbentuk penilaian di masyarakat itu pemerintahan Haji Eman ini pemerintahan yang anti kritik gitu. Padahal mungkin kalau disampaikan secara baik ke Mama Emannya sendiri sebagai bupati bisa ditanggapi lebih bijak mungkin. Sebenarnya kalau melihat dari background dari birokrat, harusnya dia itu kepemimpinannya itu mempertimbangkan meritokrasi. Artinya
kapabilitas, kompetensi dan lain sebagainya itu menjadi tolok ukur. Artinya grade, jenjang berjenjang dan lain sebagainya, karir berjenjang, kompetensi seseorang itu betul-betul dihitung. Karena saya mengatakan bahwa sempat ada dalam apa namanya, sebuah akun saya lah di TikTok, saya sampai mengatakan gitu. Apakah diperbolehkan bupati terpilih atau kepala daerah bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi jabatan untuk sukses? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh apa tidak? Pertanyaannya boleh itu sangat boleh. Kalau saya mah sangat itu pun boleh. dilakukan di rejim-rejim Di rezim siapapun itu sangat boleh, tetapi itu menjadi rentan bermasalah ketika gitu prosesnya tidak transparan, tidak asas kompetensi, tapi hanya siapa paling dekat dia yang dapat mendapatkan duluan. Ya, dan itu juga sorotan terkait penempatan tim suksesnya dari mulai Dewan Pendidikan, Dewan Pengawas Rumah Sakit, banyak. Terakhir ini Komisioner Basnas kan gitu. Termasuk pada nanti forum CSR juga itu sangat berpengaruh, sangat rentan. Nah, akhirnya kan loyalitasnya itu apakah ke kepala daerah atau ke rakyat ketika mereka menduduki jabatan-jabatan strategis non ASN ini kan gitu kan. Ini juga menarik. Atau apa itu salah satu antisipasi kebuntuan komunikasi atau ketidakmampuan membangun komunikasi yang baik antara eksekutif dengan saya malah jadi curiga ini dengan kondisi itu, Bu. Malah Eman menguatkan jaringannya di luar itu. Nah, justru saya curiga apakah diamnya ketua-ketua partai tidak melakukan pembelaan itu belum kebagian jatah gitu kan di situ kan gitu kan gitu kan. Singkatnya kan begitu. Saya kan malah pagedang bahaya gitu loh. Resikonya gede kan menang lawan tambah teman naon gitu. Saya kan menduga. Pengamat itu kan boleh menduga. Boleh. Saya tidak menuduh. Saya tidak menuduh. Saya hanya beranalisa. Apakah diamnya ketua-ketua partai tidak banyak melakukan pembelaan terhadap eksekutif ini karena tadi karena belum kebagian itu bisa jadi. Karena sah-sah saja. Kalau ditanya apakah boleh bagi-bagi jabatan pada tim sukses, sangat boleh. Kalau saya jadi kepala daerah saya juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi kan gitu kan. Mekanismenya itu yang harus diperhatikan kan gitu. Transparan tidak atau mempertimbangkan ini keseimbangan balancing antara partai politik dan relawan dengan organ partai kan gitu. Itu kan bagian strategi tapi memang bahwa harusnya tadi bahwa background birokrat itu harusnya jadi mempertimbangkan meritokrasi. Ada pertimbangan-pertimbangan yang memang itu betul-betul profesionalisme, berjenjang. Personal mappingnya harus jelas ya. Saya awalnya itu menduga akan seperti itu. Saya menduga. Tapi pertanyaannya saya itu sebenarnya itu saya gini loh, Brah. Saya mendisklaimer gini ya. Ada melihat dalam status Facebook atau apa. Itu yang teriak-teriak itu karena dia dianggapnya mau dapat bagian atau minta bagian. Nah, saya itu minta bagian apa? Saya itu dari beliau menang saja, saya juga menjaga jarak tetap dengan menjaga kondisi yang seperti sekarang. Bukan tidak ada peluang, bukan tidak ada ajakan, tidak ada peluang, bukan tidak ada kemauan untuk melakukan itu, tetapi memang ada prinsip-prinsip yang dijaga. Kalau saya begini, Bro. Prinsip yang saya jaga, ketika saya mendukung seseorang tanpa harus menjilat, ketika saya mengkritik orang tanpa harus ada kebencian, dan ini harus sampai sebenarnya. Cuma saya kan paham nggak ya, gitu kan, bahwa saya begini, ini misalnya bukan bentuk kebencian saya terhadap kondisi yang sekarang, tapi justru kepedulian saya keprihatinan 5 tahun ke depan. Karena saya sebagai pendukung, saya harus mendisklaim saya bahwa saya pendukungnya gitu, di pilkada kemarin. Dan saya menginginkan beliau terus, karena saya tahu beliau orang baik. Betul. Cuma saya nggak percaya sama lingkaran-lingkarannya, begitu aja gitu loh. Nah, saya pikir juga momen ini bisa bagus nih buat Bro Aris. Mudah-mudahan juga bisa nyampe langsung ke Pak Bupati ya. Kalau memang ada statement yang paham, Bro sampaikan ke beliau langsung, silakan Bro. Kalau Pak Bupati mau pasti paham lah. Nah, aku mah orangnya memang selalu mengedepankan cara berpikir logik ya. Kalau saya kan kekuatannya the power of logic, logika aja. Bagaimana saya berlogika tanpa ada tendensi apapun. Karena saya kalau bicara di depan beliau sekalipun saya akan ngomong sama. Tidak akan berubah. Saya tidak akan sesuatu yang berubah ketika menyampaikan analisa seperti ini. Justru saya kan prihatin nih.
Ya makanya itu Bro Aris itu saya pertahankan jadi narasumber SMM. Loh, saya menjaga komitmen kita. Kalau Bapak sudah nggak bener ya waduh. Sepakat untuk tidak sepakat, iya, itu. kan gitu kan. Sepakat untuk tidak sepakat itu kan komitmen dari awal, dalam perbedaan bersama dalam perbedaan. Tapi kita masih bisa ngomong loh. Betul. Nah, kalau dengan yang sama aja sudah tidak bisa berkomunikasi, berarti pagernya terlalu kokoh kan gitu. Kira-kiranya begitu. Ya, itu yang menarik, bro. Ada masukan nggak, Bro, buat Pak Bupati secara pribadi atau juga mungkin di lingkarannya harus seperti apa? Ya kalau saya sebagai ini suara pribadi saya ya, yang menjadi bagian dari pendukung beliau. Karena Bapak punya tanggung jawab moral mendukung beliau kemarin. Tapi kan kampanye saya hanya korupsi, bro. Saya tidak mengkampanyekan yang lain. Saya itu hanya kampanye anti korupsi. Dalam kampanye saya untuk pendukungan beliau itu saya kampanye keras itu anti korupsi. Nah, ketika ada sesuatu hal yang memang mendekati pada ranah-ranah korup, saya pasti akan teriak kenceng karena saya punya tanggung jawab terhadap kampanye saya pada saat itu. Saya mengkampanyekan beliau itu tentang anti korupsi. Nah, ketika ada kira-kira udah nyenggol-nyenggol kebijakan ke arah korupsi, saya akan pasti berteriak dan pasti akan menyampaikan langsung ke beliau, jangan ini jangan gitu. Karena saya berbicara begini kok, kalau berbicara pembangunan yang sifatnya infrastruktur dan lain sebagainya, siapapun pemimpin kepala daerahnya sejago apapun dia menyisakan masalah, apalagi dengan hal-hal yang sifatnya berbau dengan anggaran efisiensi kan gitu kan. 100 hari ini kan efisiensi. Tapi kalau bro sendiri yakin tidak dengan orang-orang yang sejauh ini ditempatkan oleh beliau mengisi posisi tersebut, apakah semangat anti korupsi yang Bro sendiri perjuangkan kemarin di pilkada terwakili? Sampai dengan tidak adanya korupsi, saya yakin masih positif thinking. Positif thinking. Sebelum itu terjadi sebuah tindakan yang mengarah pada hal-hal yang mengarah koruptif. Nah, saya percayalah kompetensi yang ditempatkan oleh Mama ini apakah tinggal talent. Mempunyai semangat yang sama ya. Semangat yang sama dengan Pak Bupati. Ya? Untuk pemberantasan korupsi ini. Nah, tetapi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda tadi bahwa ini udah mendekati ranah-ranah korup dan lain sebagainya, ya kita harus berpihak lantang karena saya punya komitmen kampanye saya, satu-satunya bahan kampanye saya terhadap pemenangan HD pada saat itu adalah anti korupsi. Ketika ada sesuatu yang anti korupsi, saya harus teriak paling duluan, bentuk komitmen saya. Karena memang korupsi itulah yang menjadi propaganda beliau juga di pilkada kemarin kan gitu. Ya kampanye lah. Ya kampanye. Lah. Ya artinya pada saat akhirnya masyarakat menuntut juga hal yang lumrah toh, oleh hal yang wajar. Yang wajar. Bahwasanya ini sesuatu hal yang wajar. Tapi saya juga tadi ada anomali tadi. Saya berpikir bahwa legislatif harusnya berteriak juga dong. Ketika kekuatan-kekuatan publik saja berani menganalisa, berani beropini, berani mengeluarkan kritiknya, pendapatnya. Ya kalau nggak mau tak sebut grade legislatif di bawah eksekutif, bicaralah kalian sebagai wakil rakyat gitu loh. Dalam posisi ini Bupati di atas grade karena memang grade-nya lebih menguasai lapangan lah daripada legislatif lah. Nah ini tinggal legislatifnya mau kita apa enggak, tapi nanti saya ngomong gini sebut provokasi lagi. Oke, statement terakhir aja Bro. Bagaimana nih saran-sarannya Bro ke depan nih? Ya statement saya kalau pengen Majalengka langkung saya dan mengedepankan efisiensi, semangat efisiensi, janganlah terlalu larut dalam baper-baper yang dikembangkan oleh anak-anak yang baru tumbuh gede. Tapi sebagai orang yang sudah dewasa, bagaimana membangun komunikasi politik dengan semua pilar. Baik itu kekuatan di legislatif, kemudian kekuatan-kekuatan kalau disebut oposisi kurang inilah outsider lah, kekuatan-kekuatan yang berada di luar lingkaran pemerintahan. Buktikan bahwa kita melupakan kemarin terkait dengan pilkada, kita rangkul semuanya untuk Majalengka langkung saya. Karena beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan salah satu pimpinan dewan di Majalengka juga. Loh katanya kita sudah lupakan yang sudah, tapi ya faktanya kita tidak dirangkul gitu kan. Nah, apakah benar itu fakta atau tidak kan gitu kan. Katanya statement itu muncul dari Pak Bupati yang mengatakan bahwa sudahlah kita lupakan pilkada, kita semua kita bangun Majalengka untuk lebih baik. Ya mudah-mudahan Pak Bupati juga sesuai dengan statementnya ya, mengajak semua berbaur, bergabung gitu kan. Kata kuncinya satu,
jangan ikut-ikutan baper yang anak-anak baru gede itu. Jadi harus mulai berpikir dewasa bahwa tadi ketika orang mengkritik bukan berarti dia membenci. Kalau ketika mereka mendukung bukan berarti mereka tidak menjilat gitu loh. Jadi orang yang mendukung itu biasanya relatif menjilat gitu loh. Kalau yang mengkritik itu belum tentu dia benci gitu loh. Bisa jadi dia itu mengkritik karena kecintaannya terhadap Majalengka, kecintaan kepada kepemimpinan betul 5 tahun ke depan lebih baik. Gitu, asik kan? Asik. Fair. Kita sepakat loh untuk tidak sepakat tetap. Sudah, Bro? Sudah. Oke. Pemirsa SMM TV, saya sudahi dulu podcast di sore hari ini. Yang bisa saya simpulkan dari obrolan saya tadi dengan Bro Aris, artinya lebih diharapkan pemerintah baik legislatif dan eksekutif juga bersinergi dengan baik. Pak Bupati juga mampu mewujudkan statementnya yang sudah mulai merangkul itu benar-benar dengan segala tindakannya di bawah. Karena bagaimanapun saya masih menerima informasi bahwa masih dirawat perbedaan dukungan itu gitu. Dan kita harap Majalengka ke depan juga bisa lebih baik, bisa langkung saya. Pak Bupati juga lebih bisa mewujudkan, membuktikan dan meyakinkan masyarakat akan mampu membawa memang Majalengka itu lebih baik ke depan, Bro. Amin. Itu aja barangkali dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.